khawatir berlebihan dapat membawa umat manusia menuju pencarian dengan sikap serakah dan rakus. Hal ini dengan mudah akan menjerumuskan kita ke dalam penyembahan Mammon, sehingga pengkhianatan terhadap Allah dan perendahan terhadap martabat manusia tidak bisa dielakkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 20 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menguatkan kami hamba-Mu yang lemah ini. Semoga kami semakin mengimani Engkau dan menaruh harapan hanya kepadamu, karena Engkaulah yang senantiasa menjamin hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mencatat sebuah teguran
yang ditujukan kepada mereka yang disebut sebagai orang yang kurang percaya, yaitu orang yang khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Ketika semua sarana hidup, termasuk yang paling mendasar sekalipun, seperti sandang dan pangan, dicari dengan sikap khawatir, manusia menjadi tidak bebas lagi. Ia tidak mampu melihat penyelenggaraan Allah atas hidupnya. Khawatir berlebihan dapat membawa umat manusia menuju pencarian dengan sikap serakah dan rakus. Hal ini dengan mudah akan menjerumuskan kita ke dalam penyembahan Mammon, sehingga pengkhianatan terhadap Allah dan perendahan terhadap martabat manusia tidak bisa dielakkan. Sabda Tuhan hari ini membesarkan hati kita untuk terus belajar, karena kita perlu mencermati kehadiran Allah dalam semua ciptaannya. Burung-burung dipelihara, bunga-bunga diberi keindahan, apalagi kita umat manusia, makhluk ciptaannya yang paling mulia, yang paling sempurna ini. Allah ingin menjadi sahabat yang bisa diandalkan oleh semua makhluk ciptaannya. Ia adalah Allah yang cemburu dan amat terluka ketika diduakan. Kita diundang untuk merawat persahabatan yang luhur dengan melepaskan diri dari segala bentuk kecemasan, kekhawatiran yang tidak berguna. Karena kekhawatiran hanya menimbulkan perasaan tidak tenang dan mengikis iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, murid-murid Kristus, kita disadarkan akan pentingnya kekayaan lain yang bisa bertahan dalam kehidupan kita, yaitu iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesus inilah yang memberi dasar yang kokoh untuk perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita alami, dan apa yang kita doakan. Oleh karena itu, Yesus putranya mengajak kita untuk lebih dulu mencari kerajaan Allah, bukan malah tenggelam dalam mencari kekayaan duniawi yang kerap kali membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan dan sesama kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi keberanian untuk selalu mencari kerajaan-Nya dalam setiap perjuangan hidup kita. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan kekuatan kami. Kepadamu kami hormat dan kemuliaan kami sampaikan. Semoga kami teguh dan setia mencari kerajaan. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu. Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Kau goreskan sketsa
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.